Buat kamu generasi Z dan milenial dan bingung uang kamu habis-habis mulu dan sempat kepikiran untuk berbisnis tapi bingung modal terbatas banget. Sini aku bakal berbagi cara bisnis dengan modal 1 juta aja atau bahkan di bawah 1 juta. Semoga bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Buat kamu yang ingin berbisnis dengan modal yang lebih besar di atas 1 juta, tentunya cara mainnya berbeda. Tapi pada intinya yang harus kita pahami dan jadi kunci bisnis adalah memaksimalkan modal dan cermat mengelola cash flow. Karena aku paham waktu kalian nggak banyak, sini aku kasih bocoran singkatnya. Singkatnya adalah POAC. Anak jurusan manajemen pasti hafal rumus ini. Yang mana rumus ini sangat sederhana, tapi sangat worth it untuk kita realisasikan. Bahkan nggak hanya untuk bisnis loh. Metode POAC ini bisa kita pakai untuk keperluan sehari-hari. Entah itu perkuliahan, entah itu pendidikan, entah itu urusan di rumah. Apa itu POAC? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Sekarang kita mulai dari planning. Tentu kita harus melupakan ide-ide bisnis yang nggak masuk akal. Seperti kita harus membutuhkan biaya sewa tempat yang harus kita bayar di awal, seperti bikin kedai, kafe, atau bisnis yang membutuhkan kantor atau gudang yang besar. Aku saranin kita cari ide jualan produk atau jasa yang kita bisa jual secara cepat melalui digital, tanpa kita harus punya toko atau gerai. Dengan modal yang terbatas, gimana caranya kita bisa membangun customer trust atau kepercayaan pelanggan? Dan yang paling sering ditanyakan, apakah kita harus stok di awal? Jawabannya, beberapa pebisnis bilang kita bisa memulainya tanpa nyetok. Tapi mentorku pernah bilang, bisnis itu harus nyetok. Ya, beliau nggak jelasin sih kenapa harus nyetok. Tapi nalarku mengatakan, biar kita punya mental konsisten dan persisten. Otak kita, kalau nyetok nih, kita itu dipaksa pusing. Kalau stok kita nggak habis. Dan mau nggak mau, kita harus terpaksa memutar otak kita dan mengasah kreativitas kita untuk menghabiskan stok kita. Dan poin inilah yang nggak bakal kita dapetin kalau kita nggak nyetok. So, lalu kita jualan apa? Jawabannya adalah start from strong problem. Ya, mulai dari problem atau keresahan yang kita alami sehari-hari. Rumus menentukan problem itu simple banget. Sebagaimana yang pernah diajarin oleh Pak Mendikbud atau Pak Nadiem Makarim, mantan CEO Gojek. Di mana problem adalah gap antara ekspektasi dan realita. Aku kasih contoh. Di sini aku bakal kasih contoh produk yang baru aku bikin. Namanya adalah Daus Deodoran Tawas atau deodoran natural. Ekspektasinya adalah orang ingin pakai deodoran yang nggak bikin kulit lipatan jadi hitam dan nggak bikin baju kusam. Tapi realitanya ketika kita cari di minimarket atau toko-toko, itu bikin kulit lipatan, menghitam, dan bikin baju kita kusam. Adapun yang bisa menyelesaikan dari ekspektasi tersebut, itu harganya mahal. Jadi di sini ekspektasi itu ada, tapi realitanya tidak ada. Dan kalau udah strong problem seperti ini, pasti terjadi permintaan pasar. Dan kita siap memberikan solusi buat mereka yang punya masalah yang kita analisa tadi, yang kita udah temuin. Dan untuk menemukan ide, please jangan terkungkung pada ide yang kecil. Kita bisa kok berencana bikin bisnis yang besar. Asal ide besar itu kita bisa eksekusi, kita mulai dari langkah yang kecil. But ide aja nggak cukup. Plan bakal sempurna kalau kita udah riset market dan riset kompetitor. Dengan riset market, kita bisa ngerti nih, user persona atau pemakai produk kita itu siapa? Dia usia berapa? Gajinya berapa? Mainnya di mana? Pakai sosmed apa? Marketplace-nya apa? Kita bikin kontennya itu entertainment atau edukasi. Hingga kita ngerti cara komunikasi sama mereka itu gimana? Panggilnya Kak atau Bunda. Dan cara nyelesain kalau lagi ada masalah dengan customer, itu caranya gimana? Selain itu, kita mesti riset kompetitor. Harga pesaing di pasaran berapa? Kalau kuliner rasanya gimana? Packagingnya gimana? But untuk awal aku saranin pakai metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Untuk fase ini, aku punya saran, tapi ini nggak wajib, optional. But ini yang aku pernah lakuin di masa baru lulus SMA dulu, yaitu seasonal product atau produk musiman. Sesimpel kalau lagi Ramadan, kita bisa jualan kurma atau madu, baju muslim atau parcel. Asal kita ngerti eksekusinya, aku yakin pasti bakal gampang banget dapetin profit untuk pemula. Yang kedua adalah organizing, atau sebut saja mengendalikan atau ngatur. Kita mesti ngatur rencana yang udah kita bikin. Pastikan nih kita ngerti sumber daya apa aja yang udah kita punya. Misalnya kita punya komunitas apa aja, kita punya follower berapa, bahkan teman atau saudara yang kita punya itu ada berapa, yang mana mereka siap jadi customer pertama kita, yang tentunya mereka bisa kasih review positif atau kritik yang membangun untuk bisnis kita. Kita juga mesti nentuin dalam sehari berapa waktu yang kita alokasikan untuk mengerjakan bisnis ini. Berapa orang baru yang harus kita kenal dalam sehari? Berapa orang yang harus kita tawari dalam sehari? Berapa biaya operasionalnya? Tentunya beda planning atau beda rencana, pasti beda juga organizing atau cara ngaturnya. Yang ketiga ini yang paling penting, yaitu actuating atau eksekusi.
Kalian nggak mau kan jadi generasi 1000 ide tapi nol dalam eksekusi? Sebagaimana kata owner Holy Wings Group, ide itu hanya berperan 1% saja, sisanya eksekusi. Bayangkan guys, 99% itu eksekusi. Bangun, jangan rebahan mulu, jangan scrolling sosmed mulu, nongkrong secukupnya, jualan sebanyak-banyaknya. Eksekusi, eksekusi, eksekusi. Ingat, 99% itu eksekusi. Bisnis kalian jadi omong kosong tanpa eksekusi. Emang eksekusi itu fokusnya di mana sih? Eksekusi itu yang terpenting ada di selling. Ini harga mati. Kalian tanya, pebisnis manapun, selling ini benar-benar harga mati. Tanpa skill selling yang bagus, ide kita nggak akan berarti apa-apa. Dengan skill selling yang terasah, kita jadi lebih percaya diri, kita lebih komunikatif, kita semakin paham dengan ekspektasi market. Yang terakhir nggak kalah penting, yaitu controlling. Untuk bisnis modal 1 jutaan aja, kita nggak perlu controlling yang jelimet, karena biaya operasional kita masih sedikit. But make sure kalian catat keuangan dengan baik, biar kalian ngerti cash flow bisnis kalian. Karena dengan pencatatan keuangan, kalian bisa ngerti penyakit bisnis kalian ada di mana. Kalian bisa evaluasi bisnis kalian layak dilanjutin atau enggak. Ya, sesimpel kenapa sih bahan bakunya mahal banget? Kenapa sih biaya packagingnya bisa tinggi banget? Bisa ditekan lagi nggak? Labanya udah cukup nggak? Atau terlalu kecil bahkan kegedean? Jadi bisa nggak sih generasi Z dan milenial bikin bisnis hanya modal 1 juta aja? Jawabannya bisa banget. Emang nggak mudah, emang nggak cepet. Tapi semoga apa yang aku udah sampaikan bisa jadi semangat buat kalian yang ingin jadi pebisnis. Dan jangan sampai modal jadi hambatan kalian untuk tidak memulai sama sekali.